Malam itu, rumah Benny berubah menjadi ruang penghakiman. Tak ada pengacara, tak ada pembela, hanya dinding kayu tua sebagai saksi dan lantai tanah basah sebagai altar pengadilan. Benny terduduk lemas di tengah ruangan. Tubuhnya dililit oleh gulungan kain kafan panjang yang bergerak sendiri. Dari dinding, dari lantai, bahkan dari langit-langit muncul wajah-wajah yang tak dikenal. Mata mereka kosong, pipi mereka bolong, dan lidah mereka sobek. Namun mereka semua bisa berbisik. Kau membuka tubuhku, kau tertawa saat aku telanjang di tanah. Kau jual kehormatanku untuk uang warung kopi. Di hadapan Benny berdiri 3 arwah utama. Mereka yang dikubur, tapi kafannya dicuri oleh tangan-tangan serakah. Pertama, seorang nenek tua dengan rongga mata bolong. 2, seorang gadis muda tanpa wajah. 3, seorang bayi yang digendong dalam gulungan kain penuh bercak darah. Mereka berdiri diam, namun aura mereka membuat tubuh Benny seperti terbakar dari dalam. Lalu muncullah makhluk kafan, si penjaga antara hidup dan mati. Tubuhnya menjulang, kepala ditutupi sorban dari kain kafan terbakar. Di dadanya tergantung cangkul karat dan lonceng kecil yang berdenting sendiri. Setiap kali ada jiwa dihukum, makhluk itu berkata, tanpa membuka mulut, dosa atas tubuh mati tak bisa ditebus dengan air mata, tapi bisa dibayar dengan kesadaran seumur hidup. Benny menggeleng lemah. Aku sudah kehilangan segalanya. Ibuku, teman-temanku, hidupku. Makhluk itu menunjuk ke jantung Benny. Lalu satu persatu arwah muncul dari balik dinding rumah, melayang mengelilinginya. Di antaranya ada wajah Pak Karta yang kini tanpa mata. Ada juga wajah Bu Warti, ibunya, yang menunduk diam namun tubuhnya penuh luka sayatan. Kau ingin lepas, maka ambillah kembali apa yang pernah kau curi. Balut tubuh-tubuh kami, pulihkan kafan kami, tapi bukan di dunia manusia. Benny tiba-tiba berdiri, tubuhnya seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Di tangannya kini tergenggam jarum besar dan benang dari rambut manusia. Dari dalam tanah rumahnya, bangkit satu persatu mayat, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk dijahit ulang, untuk dipakaikan kafan mereka kembali oleh tangan yang mencuri. Benny mulai bekerja. Satu demi satu, tangannya gemetar, muntah air mata, tapi setiap tubuh yang selesai dibungkus langsung tenggelam kembali ke tanah dengan tenang. Sidang itu bukan untuk menghukum, tapi untuk memaksa menebus. Malam itu Benny menjahit 15 kafan, dan ketika malam menjelang subuh, hanya tinggal satu mayat tersisa, tubuh ibunya. Kafan terakhir, tangannya gemetar saat mulai membungkus tubuh itu. Tapi Bu Warti atau arwah yang ada dalam tubuh itu mengangkat tangan dan menyentuh pipi Benny. Maafkan ibu, karena harus menggantikanmu waktu itu. Benny menangis keras, namun kain tetap ia gulung. Pelan, rapih, sampai akhirnya tubuh itu lenyap ke dalam tanah, menyisakan bunga kantil mekar di atas lantai rumah. Matahari pagi muncul untuk pertama kalinya setelah berhari-hari tertutup awan kelam. Warga desa Tegal Raja keluar rumah dengan hati was-was. Tapi pagi itu terasa berbeda. Benny tidak ditemukan di rumah, tapi di tengah ruang tamu
Hanya ada setumpuk kain kafan bersih, dilipat rapi, dan secari kertas berisi tulisan tangan. Yang mencuri telah menjahit kembali, tapi tak semua bisa kembali seperti semula. Pagi itu, desa Tegal Raja tampak lebih terang. Matahari muncul malu-malu dari balik kabut, seolah ikut lega atas sesuatu yang telah diselesaikan. Tak ada lagi suara tangisan tengah malam. Tak ada lagi lolongan anjing atau bau anyir dari pemakaman. Tapi ketenangan itu tidak membuat siapapun merasa damai, sebab semua orang tahu sesuatu telah berubah. Di ruang tamu rumah Beni, para tetua desa berkumpul setelah dipanggil oleh Mbah Darmi. Mereka mengelilingi setumpuk kain kafan bersih yang dilipat sempurna, dan di atasnya diletakkan kertas lusuh bertuliskan pesan terakhir Beni. Mbah Darmi berdiri di sisi barat ruangan, menatap lantai kayu yang sudah ia beri garam dan bunga kantil. Ia tampak lebih tua dari biasanya. Suaranya parau. Kain-kain ini bukan sekadar kain. Ini sisa-sisa kehormatan yang pernah kalian rampas dari orang mati. Pak Lurah melangkah hati-hati, memandangi tumpukan itu. Maksudmu, ini kafan dari semua mayat yang pernah dicuri, dijual, dilecehkan, potong Mbah Darmi. Dan hanya satu orang yang cukup berani untuk menjahit semuanya kembali. Tapi di mana dia sekarang? Sementara itu, di tempat lain di dalam liang tua yang tersembunyi di balik pohon Kamboja, Bukit Jantra, tubuh Beni terbaring damai. Tapi tak seperti jasad biasa, tubuhnya tidak membusuk. Ia dibungkus kafan yang berbeda dari biasanya. Kafan yang terbuat dari potongan-potongan kecil kafan lain. Dijahit dengan tangan sendiri, satu persatu. Di wajahnya tak ada luka, hanya ketenangan yang aneh. Dan di dadanya terbaring jarum besar dari tulang dan benang rambut, benda yang digunakannya untuk menebus dosa. Batu nisan kayu diletakkan di atas makam itu, tanpa nama, hanya satu tulisan yang terukir, tumbal yang menutup jahitan. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. 3 malam kemudian, seorang pemuda dari desa sebelah datang ke Tegal Raja. Ia penasaran sebab desanya sedang dihebohkan oleh gosip. Ada orang kaya yang rela membayar mahal untuk kain kafan asli dari makam tua. Pemuda itu menyelinap ke pemakaman malam-malam. Ia membawa cangkul. Ia tahu satu liang yang terlihat baru dekat pohon Kamboja. Tanahnya masih lunak. Pasti mayatnya masih utuh. Gumamnya sambil terkekeh. Bisa dijual 2 kali lipat. Tapi saat cangkulnya menyentuh peti, tanah berdenyut. Lalu dari dalam liang keluar asap putih disertai suara benang dijahit. Cepat dan menyayat telinga. Pemuda itu terdiam. Tubuhnya mulai kaku. Suara itu makin dekat. Lalu dari balik kabut muncul Beni, tapi bukan lagi manusia. Tubuhnya diselimuti kafan, hasil jahitannya sendiri. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan di tangannya masih menggenggam jarum tulang yang menetes darah baru. Ia menatap pemuda itu, lalu berbisik, "Sudah kubungkus yang dulu, kini giliran yang baru." Malam itu, satu makam baru muncul di pemakaman Tegal Raja. Tak ada nama, tak ada upacara, hanya tanah basah dan bau kafan yang belum sempat dijahit. Malam di desa Tegal Raja kembali mencekam. Angin berembus dari arah bukit,
membawa serta aroma tanah basah dan bau kapur barus yang terlalu tajam. Warga mulai sadar, kafan-kafan itu belum tenang. Sejak pemuda dari desa sebelah menghilang, maka makam tua mulai bergetar di malam hari. Tanah seolah bernapas. Suara benang dijahit terdengar pelan, muncul dari balik liang kubur, seperti ada yang sedang bekerja lembur. Warga gelisah, sebagian mengunci rumah dengan garam dan selawat. Sebagian memilih pergi keluar desa, tapi bagi mereka yang bertahan, ada yang lebih mengerikan. Beberapa bayi yang baru lahir, tubuhnya tiba-tiba terbungkus seperti dikafani. Di sebuah rumah tua yang dulunya milik Beni, Mbah Darmi duduk di depan cermin. Di hadapannya, ada sehelai kain kafan yang belum sempat dijahit ulang oleh Beni. Kain itu berbeda lebih berat dan menyimpan bau darah segar. Ini milik siapa? Gumam Mbah Darmi sambil menyentuh permukaannya. Tapi begitu jari-jarinya menyentuh serat kain, ia tiba-tiba mendengar suara anak kecil tertawa, lalu menangis, lalu sunyi. Tiba-tiba, cermin di depannya retak, dan dari balik retakan muncul bayangan Beni. Tapi bukan seperti yang terakhir kali ia lihat. Wajah Beni kini tak lagi utuh. Matanya dijahit, mulutnya ditutup kain, dan dari dadanya menggantung tali panjang berisi nama-nama orang. Mbah Darmi memicingkan mata. Ia membaca nama-nama itu satu persatu. Surti, Darto, Bulek Saminah, anak-anak Bulastri. Semua nama itu adalah korban. Mereka yang kafannya dijarah, atau yang jiwanya tak pernah dikafani dengan benar. Di ujung tali, Mbah Darmi melihat satu nama lagi. Tangannya bergetar. Darmi. Cermin pecah sepenuhnya, dan dalam sekejap, benang panjang keluar dari balik dinding rumah, menyusup ke tubuh Mbah Darmi, mengikat pergelangan tangan dan kakinya. Ia tak bisa bergerak. Kafan yang berat itu kini terangkat sendiri dan melilit tubuhnya pelan, seperti seekor ular putih. Aku juga pelaku, bukan cuma saksi. Mbah Darmi tak melawan. Ia tahu semua yang hidup dari hasil diam dan tutup mata adalah bagian dari dosa. Di detik terakhir sebelum tubuhnya tertutup sepenuhnya oleh kain, ia berkata lirih, "Jangan buka lagi jahitan yang sudah ditutup, karena yang dijahit bukan hanya kain, tapi dendam." Esok paginya, rumah Beni runtuh dengan sendirinya, tanpa suara. Hanya tersisa pondasi dan lubang hitam di tengga-tengga lantai yang perlahan leher menghisap kayu dan sisa-sisa hidup yang pernah tinggal di dalamnya. Dan dari lubang itu muncul satu helai benang menjulur keluar. Benang itu bergerak mencari sesuatu atau seseorang untuk dijahitkan kembali. Hari ke-40 setelah kematian Beni, desa Tegal Raja terlihat sepi, nyaris seperti kota mati. Banyak rumah ditinggalkan, pohon-pohon Kamboja di pemakaman tumbuh liar, dan kabut tidak lagi turun hanya saat subuh, tapi menetap sepanjang hari. Di tengah pemakaman, ada satu liang yang tak pernah bisa ditutup sempurna. Tanahnya selalu terbuka kembali, seolah menolak dikubur. Di atasnya berdiri satu sosok perempuan muda dengan rambut kusut dan pakaian kumal, membawa jarum tulang di tangan kanannya. Namanya Rani, keponakan Beni. Ia baru kembali dari kota, pulang karena mendapat mimpi aneh selama berminggu-minggu. Dalam mimpinya,
Ia selalu melihat Benny duduk di pojok ruangan, menjahit kafan dengan mata dijahit dan tubuh tak bernyawa. Dan tiap mimpi itu berakhir dengan satu bisikan, ada satu lagi yang belum dijahit. Di rumah peninggalan Mbah Darmi, Rani menemukan kotak tua berisi potongan-potongan kain kafan dari seluruh korban. Tapi satu potongan paling kecil belum dijahit. Di kain itu tertulis nama samar, bayi tanpa nama, tahun 1998. Hati Rani bergetar. Ia ingat cerita lama. Ibunya pernah kehilangan anak pertama yang dikuburkan tanpa upacara lengkap karena kerusuhan waktu itu. Kain kafannya entah dibawa kemana. Tak ada batu nisan, tak ada doa. Dan sekarang, potongan itu kembali meminta ditutup, meminta dibungkus. Rani mengambil benang rambut yang ditinggalkan Benny. Tangannya bergetar saat memasukkan ke lubang jarum tulang. Tapi saat ia mulai menjahit, ruangan menjadi gelap. Dinding berembun, udara membeku. Lalu, suara-suara itu datang. Satukan kami, tutup kami. Benang itu tak boleh putus. Kalau tidak, kami kembali. Seketika, potongan-potongan kafan mulai melayang sendiri, menyusun formasi seperti tubuh manusia. Bayangan-bayangan arwah mulai muncul di sekeliling Rani, menatap tajam, tanpa mata. Suara benang ditarik terdengar begitu keras. Dengan napas tercekat, Rani menjahit potongan terakhir ke bagian dada kafan. Saat jarum terakhir menembus kain dan keluar, semua bayangan berhenti, sunyi total. Lalu, mereka tersenyum dan lenyap dalam cahaya putih. Esoknya, langit Tegal Raja cerah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Kabut menghilang, suara burung kembali terdengar. Rani meletakkan kain kafan yang telah dijahit sepenuhnya ke atas batu nisan tua yang tak bernama. Diukir di atasnya untuk semua yang tak pernah didoakan. Ia menutup matanya, lalu berbisik, "Jahitan ini adalah penutup, tapi juga permulaan." Dan sejak saat itu, tak pernah ada lagi yang berani menyentuh makam tua. Sebab siapapun yang mencoba menggali atau mengambil kain kafan dari pemakaman Tegal Raja akan dijahit hidup-hidup oleh tangan yang sudah tak punya tubuh, tapi masih menyimpan dendam.